Kekristenan itu bukan berbicara apa yang kita tahu. Kekristenan itu bukan masalah orang lain bercerita apa. Kekristenan itu berbicara kita mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan sama seperti orang yang menyelam. Ada yang menyelam 5 meter, ada yang menyelam 25 meter. Ada yang menyelam 50 meter. Dan ada yang menyelam 100 meter. Orang yang menyelam 5 meter, dia hanya punya pengalaman 5 meter. Tetapi ketika dia dibawa oleh Tuhan lebih jauh, ketika Tuhan membungkukkan diri dan memberikan kasih karunia untuk membawa kita masuk ke 25 meter, maka lihat, kita akan semakin terkagum-kagum dengan perbedaan itu. Yang 5 meter sudah sangat mengagumkan. Tetapi ketika Tuhan bawa kita kepada kedalaman 25 meter, jauh lebih mengagumkan lagi. Ketika kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lebih dalam lagi, maka lihat kita bisa melihat perbedaan. Di antara 5 meter, 25 meter, dan 50 meter, maka kita akan melihat satu hal yang jauh lebih mengagumkan lagi. Yang 50 meter yang lebih dalam akan lebih mengagumkan dibandingkan dengan yang sebelumnya atau yang lebih dangkal. Ketika Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih dalam lagi, dari 100 meter sampai 500 meter, maka Tuhan akan memunculkan banyak sekali perkara-perkara yang begitu luar biasa. Disitulah kita akan berkata, seperti dalam kitab Pemazmur katakan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Kalau hari ini kita menginginkan banyak, karena kita tahu kita tidak sedang berkata kepada Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain. Karena selain Engkau ada banyak yang lain, maka kita banyak menginginkan yang lain. Tetapi ketika kita berkata dari tempat kedalaman, kita akan melihat, kita mengagumi Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita melihat begitu banyak yang membuat kita semakin berkata kepada Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain kuingini di bumi. Ada lagi orang berkata dalam kitab Mazmur, sekalipun 1000 hari di tempat yang lain, aku hanya ingin 1 hari di rumah Tuhan. Duduk diam, melihat Tuhan, mengalami Tuhan, memperhatikan Tuhan. Memperhatikan seperti kitab Mazmur katakan, seperti hamba laki-laki yang memperhatikan tangan tuannya. Seperti hamba perempuan yang memperhatikan tangan nyonyanya. Nyonyanya, tangan itu yang diperhatikan. Kalau tuannya berkata mari ke sini, maka kita akan mendekat kepadanya. Kalau tuannya berkata tangannya, ayo ke sana, kerjakan ini, kerjakan itu, maka si hamba itu terus melakukan. Dia memperhatikan tangan tuannya. Makin dalam, makin tahu betapa banyak berharga di hadapan Tuhan. Sampai satu kali kita semua berkata kepada Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Kenapa? Karena hari-hari kita dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan. Hidup kita dikenai kasih karunia oleh Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan juga berdiri dari tahtanya dan membungkukkan dirinya untuk memberikan kasih karunia kepadanya. Bapak Ibu, melihat Tuhan membungkukkan diri kepada hidup seseorang, itu karena hidup orang itu, hati orang itu. Mari pada hari ini, apa yang membuat Tuhan bisa berdiri dari tahtanya, yang memperhatikan secara general. Lama-lama Tuhan memperhatikan secara khusus. Sampai Tuhan harus membungkukkan diri. Sampai memperhatikan lebih detail hati kita, langkah-langkah hati kita. Dan ketika Tuhan memperhatikan secara detail, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan ketika kasih karunia-Nya mengenai hidup kita, saudara tahu, itu semuanya akan berubah. Ajaib. Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib.
Kalau hari ini kita banyak mengucurkan air mata, biarkanlah engkau juga di tengah-tengah peristiwa yang mencucurkan air mata, buat Tuhan memperhatikan hatimu, buat Tuhan tertarik dengan hatimu, buat Tuhan bangkit dan membungkukkan diri kepadamu dan memberikan kasih karunia. Kalau hari ini hidup kita ada di puing-puing, buat Tuhan memperhatikan hatimu, buat Tuhan bangkit dari tahtanya, buat Tuhan membungkukkan diri dan memberikan kasih karunia kepadamu. Maka dari puing-puing itu engkau akan melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Kalau hari ini kita berada dalam satu situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan, jangan pernah berkata, "Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi?" Tetapi katakanlah kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana supaya aku tetap dipimpin oleh Tuhan?" Itu jauh lebih penting. Maka kau lihat, Tuhan akan bangkit dari tahtanya, Tuhan akan membukukan diri kepadamu, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan ketika kasih karunia itu mengenai hidupmu, dari puing-puing, dari lumpur, dari debu, dari segala sesuatu yang di bawah, Tuhan akan menegakkan kepalamu. Tuhan akan menundukkanmu. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan sendiri akan memahkotai engkau. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatimu berbeda.